Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran kimia kelas 12. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi yaitu konsentrasi larutan. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali mengenai larutan itu sendiri. Larutan itu adalah campuran homogen atau serba sama antara dua zat atau lebih. Komponennya itu ada dua, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut itu biasanya yang digunakan adalah air. Hampir semua zat itu larut dalam air, sehingga air itu sering dikatakan sebagai pelarut universal. Kemudian pelarut itu jumlahnya umumnya lebih banyak daripada zat terlarut. Zat terlarut jumlahnya lebih sedikit. Nah, demikian mengenai larutan. Kali ini kita akan lanjutkan dengan konsentrasi larutan itu sendiri. Konsentrasi larutan itu adalah tingkat kepekatan suatu larutan. Konsentrasi larutan itu dapat dinyatakan dengan persen, ada molaritas, fraksi mol, dan lain sebagainya. Kali ini Ibu akan membahas salah satu konsentrasi larutan, yaitu molalitas yang dilambangkan dengan M kecil. Molalitas atau M kecil adalah sejumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut, yang matematikanya adalah M sama dengan N per P, di mana M adalah molalitas dalam satuan mol per kilogram atau satuan molal yang dilambangkan dengan M kecil juga. Kemudian M ini adalah mol zat terlarut dalam satuan mol, sedangkan P adalah massa pelarut dalam kilogram. Karena N itu sama dengan G per mR, maka rumusan matematikanya bisa kita kembangkan menjadi M sama dengan G per mR dikali 1000 per P, di mana P itu adalah massa pelarut dalam gram. Jadi kalau ada 1000-nya, di situ massa pelarutnya adalah dalam gram. Sedangkan G-nya adalah massa zat terlarut dalam gram juga, dan mR-nya adalah massa molekul relatif dari zat terlarut, biasanya menggunakan satuan gram per mol. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh pembahasan mengenai molalitas. Contoh yang pertama yaitu hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan KOH 30,8 gram, di mana mR dari KOH ini sama dengan 56 gram per mol dalam 250 gram air. Jadi dari soal ini kita dapat data yaitu G KOH sama dengan 30,8 gram, lalu mR KOH sama dengan 56 gram per mol, G air atau sama dengan P yaitu 250 gram. Yang ditanyakan adalah M atau molalitas. Kita bisa gunakan rumusan M sama dengan G per mR dikali 1000 per P. Kita masukkan data-data yang sudah ada, yaitu M sama dengan G nya adalah 30,8 gram, mR nya adalah 56 gram per mol, kemudian 1000, P nya adalah 250. Sehingga dari sini kita dapatkan yaitu harga M sama dengan 2,2 molal. Contoh yang kedua, berapa gram glukosa yang mR-nya 180 dilarutkan dalam 500 gram air agar larutan memiliki molalitas 0,5 M atau 0,5 molal. Nah, dari sini diketahui bahwa M glukosa yaitu 0,5 molal.
sedangkan Mr glukosa 180 gram per mol. G air atau P itu sama dengan 500 gram. Yang ditanyakan di sini adalah G-nya glukosa itu berapa. Kita pun bisa menggunakan rumusan ini. M sama dengan G per Mr kali 1000 per P. Nah, kita ubah rumusnya yaitu dengan G glukosa sama dengan M dikali Mr dikali P dibagi 1000. Kita masukkan datanya. G glukosa yaitu 0,5 molar dikali 180 gram per mol dikali 500 gram dibagi 1000, maka didapatkan G glukosa yaitu sama dengan 45 gram. Contoh yang ketiga yaitu sebanyak 9 gram zat X dilarutkan dalam 250 gram air dan memiliki molaritas 0,2 molar. Berapakah massa molekul relatif zat X tersebut? Maka dari sini diketahui yaitu G-nya X sama dengan 9 gram, M-nya X yaitu 0,2 molar, G-nya air atau sama dengan P yaitu 250 gram. Yang ditanyakan yaitu massa molekul relatif dari zat X atau MrX-nya berapa. Maka kita gunakan rumusan yang tadi yaitu M sama dengan G per Mr kali 1000 per P. Kita pindahkan Mr-nya yaitu MrX sama dengan G per M dikali 1000 per P. Kita masukkan data yang sudah ada yaitu MrX sama dengan 9 dibagi 0,2 dikali 1000 per 250, sehingga MrX yang didapatkan yaitu 180. Nah, demikianlah materi mengenai molaritas dan beberapa contohnya. Sekian, sampai di sini, sampai berjumpa kembali dan terima kasih.